di telinga sebelah saya gitu kan. Kayak udah gitulah. Saya lihat sekeliling nggak ada apa-apa. Tiba-tiba masih begitu lagi. Oke. Nah, sampai begitu lagi saya ngelongok sekeliling, saya lihat ke atas, nah itu baru ada kelihatan itu. Tapi mukanya juga nggak kelihatan. Dari situ saya lari keluar, saya lihat di samping itu kan kayak ada pohon mangga ya bang ya. Nah saya lihat itu kok ada kakinya di situ, palanya di situ. Saya sempat bilang dalam hati saya, tolong jangan ganggu saya lagi kerja, saya cari makan buat keluarga. Kalau memang kamu mau bantu saya, tolong jinakkan satwa saya. Saya pikir udah selesai sampai situ bang. Belum, dia malah berulah nih bang. Saya udah nggak bisa kemana-mana bang. Tiba-tiba itu dia punya leher ke belakang gitu bang. Nah dia ngedangak begitu, tiba-tiba rahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal ceritain kejadian horornya ketika dia menjalani profesinya menjadi seorang pawang anjing di salah satu mall yang ada di Jakarta. Jadi ketika dia bertugas itu ya banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana. Langsung aja kenalan sama narasumbernya di sebelah gue. Udah ada Bang Nuno, Bang. Thank you Bang ya. Sama-sama Bang. Udah datang ke sini mau nyeritain kejadian horor Abang waktu itu. Iya Bang. Ini tahun berapa Bang waktu itu jadi pawang anjing? Pertama kali itu di tahun 2014, 2015. 14-15. Di mall di Jakarta. Salah dia di mall di Jakarta Bang. Kita nggak sebut mallnya apa ya? Iya Bang. Enggak. Nih ini buat sahabat lonceng juga yang belum tahu, ternyata memang ada ya kalau pawang anjing di mall tugasnya untuk patroli. Patroli. Berarti kurang lebih bergantian dia patrolinya sama security. Tetap di kita Bang. Security hanya di backup di luar aja. Oh, security itu di luar. Hanya di luar. Jadi security yang jaga itu pawang dan anjingnya Ya, di itu dalam. kalau sudah malam ya Bang. Oke. Kalau udah kita masukin satwa ke mall, artinya security udah di luar. Artinya satwa dilepas dalam mall. Dilepas tiap lantai. Oke, dan memang kejadian-kejadian horor yang Abang alami itu malam ya? Malam. Nah, itu buat gambaran aja nih Bang, mungkin sama sahabat lonceng, kenapa nih seorang pawang anjing kok bisa mengalami kejadian horor? Itu kenapa Bang? Bisa dijelasin sedikit aja nggak Bang sama sahabat lonceng? Lebih banyak sih kejadiannya di shift 3 ya. Shift malam lah, shift malam. Kalaupun ada di shift 2 paling di awal-awal sih Bang. Lebih banyak tepatnya itu di shift 3. Seperti yang kita tahu nih kan mall kan biasanya enak lah dilihat itu kalau siang. Terang, sore lah menjelang maghrib. Tapi begitu semua udah close, tenan udah pulang, udah yang patroli adalah kita masukin satwa di tiap lantai. Masukin anjing. Nah, iya masukin anjing. Dan itu mall udah nggak ada orang. Udah nggak ada orang, lampu mati, dan anjing tuh berkeliaran di tiap lantai, satu lantai, dan disekat tiap lantai. Sama berikut Abang juga di situ. Berikut saya juga. Sendirian Abang? Sendirian. Oke Bang, ini mungkin buat bayangan aja sama sahabat lonceng ya. Jadi buat bayangan untuk sahabat lonceng, ini anjingnya anjing penjaga ya. Penjaga Bang. Bukan anjing yang lucu-lucu. Ini anjing bener-bener anjing yang keker ya, gede. Dan terlatih Bang. Dan katanya, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol di bawah bentar. Abang resign pun waktu itu karena memang ada cedera ya. Mengalami cedera yang cukup fatal waktu itu. Iya betul Bang. Dan sampai emang nggak bisa ngelanjutin kerjaannya lagi ya. Betul Bang. Oke, itu ngalamin cederanya itu sama si anjingnya juga ya? Salah satu satwa saya bilangnya si Blue lah. Si Blue ini? Nah, si Blue. Ya kejadiannya ya tangan saya itu Bang. Kena ya? Ya pada saat saya mau meluk dia, akhirnya kedorong sama dia. Dan ini si Blue-nya katanya waktu itu ngelihat si salah satu sosok aja di Betul Bang, itu. lihat Bang. Makanya dia jadi liar. Oke, menarik ya. Jadi kecelakaan kerjanya juga karena memang kejadian horor berarti. Betul Bang. Oke, sampai sekarang masih aktif Bang menjadi pawang? Udah enggak Bang. Udah enggak. Oke, tapi kalau ada tawaran lagi mau? 50-50 lah Bang. 50-50 ya, tergantung maninya nih. Oke, ini mungkin detail-detail ceritanya nanti ditahan dulu Bang ya. Siap Bang. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Nuno, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Bang Nuno, langsung Bang ya, kita mulai Bang ya ceritanya.
Awalnya itu di tahun 2014. Waktu itu saya ke rumah kawan karena kan posisi saya lagi nggak kerja nih bang. Mainlah ke rumah kawan saya, ngobrol-ngobrol udah ketemu. Saya tanya dia kerja di mana, saya bilang, gue sekarang di Pawang apa nih? Saya juga baru dengar kan gitu. Pawangnya di mall sih, dia bilang gitu. Lebih tepatnya Pawang Anjing. Wah anjing ya. Lu udah gawe belum? Kata dia. Belum bang. Kata dia. Ya udah lu mau nggak? Kata dia gitu kan. Ya boleh juga sih. Pada saat itu saya berpikir, saya keluar dari jalur basic saya lah, yang di notabene di F&B gitu ya bang. Ya udah akhirnya saya terima, nggak ada syarat, nggak ada. Yang penting modal suka hewan sama berani aja lah. Yang penting lu cinta sama satwa katanya gitu kan. Ya udahlah, saya CP melalui temen. Akhirnya dipanggil tuh bang. Saya dipanggil untuk interview pertama. Akhirnya sih udah di segala macam diceritain untuk jadi pawang satwa. Ya udah nanti dikabarin lagi. Ada saat interview kedua ditelepon lagi kan, nanti hari Senin datang ya jam 9 katanya untuk ketemu sama personalia. Saya datang bang, nyampe situ jam 9 lah. Ngobrol sama personalia, udah ketemu, langsung saya kerja hari itu juga. Di hari yang sama langsung aja ketemu sama temennya di sana, uniform udah disiapin katanya gitu kan. Dia cuma nanya, nih abangnya, bapaknya berani katanya. Berani pak, saya bilang gitu. Udahlah ketemu saya. Ketemu nah kawan saya udah di kandang ini posisinya bang. Karena kan sebelumnya udah ketemu juga sama dia. Saya langsung ketemu, ayo kita ke kandang. Pakai ganti uniform segala. Udah gitu, nih kita ngapain nih? Gitu-gitu saya tanya ke teman saya gitu kan. Nah, waktu itu posisinya sekitar 20 meteran lah luas di kandangnya itu. Ada berapa anjing di situ? Waktu itu saya masuk situ ada 6 bang. Ada namanya? Ada apa aja anjingnya di situ? Doberman, Rottweiler, sama Pitbull. Oke, dua-dua berarti? Pitbullnya hanya satu. Pitbull satu? Pitbullnya satu, Rottweilernya 2, sisanya Doberman. Oke. Jadi betina 3, jantan 3. Ya udah selesai saya ganti uniform, udah kan diliatin tuh di depan kandang nih, si satuan ini udah gonggong-gonggong nih dari karena kan ngeliat orang baru gitu kan. Saya udah selesai, liatin aja dulu gitu kan. Nah teman saya ini bilang, ini yang paling galak yang ini kata dia. Yang mana tuh? Ada yang jenis Doberman. Okay. Dia nunjuk ke salah satu kandang ya kan. Ini udah mulai masih berisik nih, bang. belum bisa diem. Ya udah nanti lu masuk aja. Ntar kalau gua kasih kode pegang leher, pegang aja. Cuman jangan maju mundur gini bang. Gitu karena kan asumsinya si anjing ini kalau tangan kita maju mundur gitu, kesannya kita mau nyerang dia. Oh gitu. Iya, jadi langsung pede aja. Itu sebelum saya masuk tuh di brief dulu sama kawan saya. Nggak bakalan digigit kan ada gue, kata dia gitu. Oh ya udah siap belum? Udah siap bang. Nah sebelum saya masuk dia cuma bilang anggap aja kambing, kata dia gitu. Nah dari situ saya berani bang. Oh iya nih di mindset saya udah ya udahlah kambing. Gitu ya udah siap, udah masuk, udah saya di inilah dia ngenalin aroma tubuh saya, dijilat-jilat pakaian saya sampai diendus, udah pegang lehernya, baru saya pegang. Lama sih sekitar 5 menit saya di dalam. Ini yang lain juga udah berdiri nih bang, karena kan kandang itu tembok segini, sisanya jeruji besi. Oh, udah pada gini nanggung. Udah pada begitu semua, sama di depan tuh pintu besi juga. Gitu ya, deg-degan sih tetap ada ya, namanya saya baru pertama kali untuk jadi pawang satwa ini ya risikonya ya udah saya terima lah, tapi alhamdulillah lancar, udah selesai udah keluar. Nah terus duduk, nanti kita siang kasih makan. Nah kasih makannya itu harus dari tangan saya sendiri, gitu. Biar dia aromanya masih kecium lagi, jadi nggak usah pakai sendok lagi, ada kayak wadah aluminium gitu sih bang. Jadi makanannya tuh kayak choco chip, biskuit begitu, sama kornet, sama vitamin juga bisa kita selipin. Gitu pada saat itu ya udah normal aja tuh bang, nggak ada kendala ya. Lalu saya pelajarin sekitar lokasi kan, posisinya kan mall ini ada di tengah. Jadi sebelum ke mall itu ada beberapa ruko gitu, jadi dikelilingi jalanan lah. Nah letaknya kandang kita ini pas di samping mall ini.
Jadi anggaplah kotak gini ya Bang ya. Yang adanya di pojok sini. Oke, kebayang. Jadi nempel di sini. Nah di sini tuh ada genset, ada toilet umum yang buat orang parkir di luar. Baru masuk ke area kandang. Itu yang shift pertama tugasnya cuma itu aja. Jadi saya dikasih tahu kalau shift pertama itu shift 1 dari jam 7 sampai jam 3 sore. Shift 2 itu dari jam 3 sampai jam 10. Shift 2. Kalau shift 3-nya dari jam 10 malam sampai jam 7. Oke. Ya gitu. Lebih lama tuh shift 3 ya? Shift 3 lebih lama karena dia kan cuma patroli aja Bang. Nggak ngelepas. Ngelepas itu ya nanti shift 2. Kalau shift pagi cuma kasih makan, lihat pemeliharaan, grooming sedikit, udah selesai jam 3 pulang. Oh bedanya itu? Bedanya itu. Nah shift 2 ini yang ngelepas satwa. Ngelepas satwa itu dari jam 8, jam setengah 9 kita udah masuk ke mall Bang. Jam 8 malam, jam setengah 9 karena kan tenan udah mau pada mulai keluar nih tenan. Nah kita cuma patroli biasa aja jalan sendiri. Kalau emang bisa dipasang sekat, pasang sekat. Artinya di sekat itu dipasang antara lantai ini dan lantai ini. Di eskalator kita ada kayak jeruji juga besi, kita ikat pakai tambang supaya si satwa ini nggak berantem lah. Jadi paling kita siapin itu tuh Bang, ada 5 lantai tuh ada masing-masing 2, kita pasang 2. Tapi belum kita tutup semua, sisain 1 tiap lantai buat tenan yang terakhir biar bisa keluar. Itu shift 2. Nah jam 9 udah mulai tuh bawa satu satwa. Jam 9 atau jam 9 lewat lah. Kita udah dirasa aman, bawa satu-satu. Boleh nyicil tuh Bang, paling atas dulu kita taruh. Tapi nggak kita lepas. Tetap dipegang gitu. Tetap kita pegang pakai rantai, kita bawa lalu kita ikat. Udah belum lepas, turun ke lantai 4, 5, sampai 3, 2, sampai terakhir di lobi. Oke, itu job desk sekilas patrolinya begitu ya? Sekitar itunya yang di shift 2. Nah yang kalau patroli ke dalamnya yang shift 3. Oke. Selesai semua, udah dirasa clear, baru satwa dilepas di jam 10. Ke shift 3 itu, jam patroli ada 3 Bang. Di jam 12 malam pertama, jam 3 sama jam 5 terakhir sekalian cleaning. Setelah saya kerja hampir 1 bulan Bang, waktu itu di shift 2. Shift 2 itu saya ngelepas satwa jam 9 sampai jam setengah 10. Saya rasa udah keluar semua nih Bang. Karena kan satwa 6 udah saya rasa udah saya lepas semua. Akhirnya saya balikan nunggu kawan saya shift 3 belum datang. Dia kan biasanya jam datangnya tuh jam 10 kurang. Nah itu hampir jam 10 kawan saya juga belum datang. Ya mungkin lagi macet di jalan atau apalah gitu. Tiba-tiba saya lihat begitu saya masuk kandang, kok di kandang itu kan di bawah keramik nih Bang ya lantainya, tapi kayak ada karet. Iya. Karet-karet bolong tebel gitu ya sekitar seginilah. Kok kayak ada suara tapak-tapak kayak dibilang kuda bukan satwa sih, lebih ke anjing ya. Gini-gini gitu. Loh kok ada suara saya bilang. Karena kan dia kandangnya ngejorok ke sana Bang. Ya ini buat kita sama loker gitu. Jadi ngejorok ke sana saya masuk. Lampunya kan nggak terang nih, karena pas di atas kandang memang nggak ada lampu, lampunya di luar sini gitu. Jadi cuma dapat biasnya doang. Sementara pintu kebuka nih. Lah kok ada suara napak-napak gitu ya. Saya pikir siapa ini? Loh saya lihat ada satwa di situ. Loh pikiran saya langsung, wah jangan-jangan dia lepas. Saya lari dong Bang. Kok dia bisa ada di sini? Saya takutnya gini Bang. Takutnya dia gigit orang. Dia lepas gigit orang di jalan atau terus dia balik ke kandang. Kan bahaya itu Bang, melukai orang kan nggak boleh. Iya. Saya lari nggak pakai jalan lagi. Saya lari izin sama security, Pak saya minta tolong Pak mau ke dalam dulu. Ada Pak? Nggak apa-apa ngecek aja. Saya ngecek ke lantai lobi 1, 2, 3 sampai 4. Loh ini saya itu nggak ada semua. 6. Waduh, terus siapa? Saya lari lagi ke kandang. Ternyata saya lari, udah nggak ada. Nah salahnya saya itu nggak sempet merhatiin ini siapa jenisnya, namanya siapa. Si ini jenis apa? Iya, tapi bentuknya sama itu. Tapi kan biasanya kalau saya apal, oh ini si ini gitu loh, ini si ini. Saya nggak mikir ke situ pada saat itu. Saya lihat karena ada satu-satu, udah saya lari. Saya takut yang tadi saya bilang takut ngegigit orang. Nah akhirnya saya balik lagi gitu, udah nggak ada. Saya bilang, waduh udah mulai nggak enak nih perasaan nih, wah udahlah. Saat gitu udah nggak ada masalah, normal lagi.
udah. Nah, waktu itu kejadian setelah hampir 1 minggu, hampir 2 minggu setelah kejadian yang pertama, itu di SIP 2 juga bang. Oh enggak, sorry, di SIP 3 bang. SIP 3 ya? Di SIP 3. Saya habis patroli pertama, perut saya kan lapar nih bang. Saya izin sama security, Pak, saya ke kandang dulu. Saya bilang, ngapain? Lapar, kalau saya bilang gitu. Dimakan apaan? Paling bikin mie instan, kata saya gitu. Saya baliklah ke kandang. Ya itu pintu kandangnya kan nggak setinggi kita bang ya. Ya itu sengaja dibuat itu supaya si satwa nggak loncat. Jadi kalau mau masuk ke pintu utama kandang, kita harus bungkuk badan. Tingginya segini lah dari lantai. Tapi tetap ini ada jeruji juga, jeruji besi. Nah itu saya udah biasalah normal bikin. Satwa udah nggak ada pada saat itu. Emang saya mainin semua kan sama SIP 2. Udah saya mau bikin mie instan udah selesai. Nggak ada masalah. Emang hawanya emang di situ emang agak dibilang anget karena kan emang dunia ya. Artinya memang pelong gitu loh bang. Ada pohon-pohon di samping-sampingnya gitu kan. Udah selesai nih bikin. Begitu bikin, kok kayak ada hembusan napas di telinga sebelah saya gitu kan. Kayak udah gitulah. Saya lihat sekeliling nggak ada apa-apa. Saya masih makan. Baru belum habis bang. Masih setengah jalan. Tiba-tiba masih begitu lagi. Oke. Nah, sampai begitu lagi saya ngelongok sekeliling, saya lihat ke atas, nah itu baru ada kelihatan itu. Tapi mukanya juga nggak kelihatan. Cuma mata merah sama tanduk satu. Adanya pas di kandang satwa. Adanya di kandang satwa bang. Kaget saya. Saya kan duduknya itu di pakai office, meja kursi office yang ada rodanya gitu bang ya. Tapi yang senderannya udah nggak ada nih. Oke. Jadi cuma buat duduk aja. Tiba-tiba karena saya kaget, saya ngedorong itu kursi, saya ikut mundur bang. Nah itu mie instan saya masih di meja, belum saya habisin. Nah saya sempat lari ngumpet ke koridor yang deket lemari saya gitu loh. Tempat kita naruh apalah, uniform segala. Terus saya intip lagi dia masih ada. Begitu saya mau keluar kandang, semakin saya jauh dia semakin besar. Bukan makin ngecil, loh kok malah makin besar. Dari situ saya baru lari. Dari situ saya lari keluar. Saya lari, saya lihat di samping tuh kan kayak ada pohon mangga ya bang ya. Nah saya lihat itu kok ada kakinya di situ, palanya di situ. Aduh, tambah lari kenceng lagi kan, ketemu security saya udah ngos-ngosan. Security nanya, lalu kenapa kata dia gitu. Nggak apa-apa bang, gue habis bercanda, saya bilang gitu sama satwa. Padahal mah satwa udah saya lepas semua. Itu duduk, saya tenang, nggak ada, artinya nenangin pikiran lagi dah. Biar saya bisa balik normal lagi gitu kan. Bawahnya nggak tahu itu, bawahnya apa itu? Badannya. Ya cuma kaki aja sih bang, kaki aja, karena kan memang gelap ya. Gelap, kalau malam tuh cuma beberapa lampu aja dinyalain di jalanan itu. Kakinya kaki apa? Kaki hewan apa kaki manusia? Nggak beraturan lah bentuknya, tapi yang jelas besar sih. Ya karena kan saya bayangin itu palanya aja di situ. Iya. Bisa jadi juga dia ngelewatin pohon, saya udah nggak kepikiran yang lain lagi. Ada tanduk ya? Ada tanduknya, matanya merah. Tanduknya satu di tengah. Udah saya bentuknya nggak kelihatan sih, cuma mata aja sih paling. Oke. Sempet lari udah normal lagi, nggak ada kendala apa-apa di situ, aman juga. Ya udah normal duduk balik seperti biasa, nggak ada kejadian apa-apa lagi lama. Nah kejadiannya waktu itu saya masuk SIP 2 mau absen pulang, itu sih bukan saya sih bang yang ngalamin, temen dari divisi lain lah gitu. Saya mau masuk karena kan absensi kita tuh adanya di basement bang. Karena kan adanya di sana gitu kantornya, untuk ada 2 absensi, 1 Amano, 1 fingerprint. Oke. Nah di basement ini juga lumayan ini juga sih, yang saya dengar cerita. Nah tiba-tiba saya lihat ada kawan 2 orang lari, ketemu pas di atas begini. Saya baru mau turun, dia naik kan dari basement dia, dari habis absen itu jam 10 lewat lah, hampir setengah 11. Karena kan biasanya kalau pulang kan kita nggak langsung ganti uniform bang. Ya nyantai-nyantai dulu lah, ngelepas lelah sebentar baru kita absen. Nah ketemulah tuh di atas sama dia. Saya tanya, lah lu kenapa ngos-ngosan, kata dia. Sini dulu ngobrol bentar, kata saya bilang gitu kan. Kagak bang, tadi gue mau habis absen nih. Gue lihat di basement kan ada beberapa mobil emang yang adalah parkir di situ. Malam paling ada sekitar 5 lah. Karena memang juga lampunya mati bang. Kalau di basement paling ada 1 doang. Gue melihat kayak ada api bang di ban, kata dia. Gue pikir ada yang mobil yang kebakaran, kata dia.
Ternyata gue samperin nih berdua nih, karena kan dia berdua nih waktu itu. Begitu gue samperin, tiba-tiba api tapi ada kakinya juga. Sambil jalan begitu, tapi lah yang bener lu, saya nanya, serius bang, kalau nggak ngapain gue lari-larian berdua ngos-ngosan, lu nggak ngeliat gue sampai ngos-ngosan gini. Nah saya sempet down juga, apa iya gitu ya kan. Akhirnya terus bentuknya gimana, gue juga nggak merhatiin sih bang, akhirnya gue lari aja dah, kata dia gitu. Akhirnya dia teman saya pulang, nah tinggal saya nungguin barengan, nggak ada barengan juga kan. Ya udah mau nggak mau saya absen, karena kan kalau nggak absen pulang kan dihitungnya nggak kerja bang. Akhirnya nggak mau lah, Bismillah aja saya absen. Udah sih nggak ada kejadian apa-apa untungnya setelah itu. Nggak ketemu si kaki berapi itu ya? Nggak, cuma dia aja yang nemuin. Dia sih ngasih tahu adanya sebelah sini bang. Saya ke situ, alhamdulillah sih nggak ada lagi, udah masih normal gitu bang. Kejadiannya terakhir itu baru sampai situ saya nemuin nggak ada lagi. Lama tuh bang. Nah, baru saya masuk ke SIP 3 waktu itu. Ceritanya kita udah dikasih tahu nih sama tim pawang yang lain lah, kawan saya. Nanti cleaning service mau ada yang dibersihin nih, toilet kata dia gitu kan. Di lantai 2 kata dia. Oh ya udah dah. Ikat dulu dah bang satuannya. Oh ya udah. Saya ikat itu jam 10:30 karena dia mau masuk area, dia nggak akan bisa masuk karena kan ada satwa. Kebetulan dia juga lagi pas nggak bawa HT bang, si cleaning service ini. Ya udahlah dianterin kan, saya anterin kan sama security berdua, dia berdua juga nih cleaning service juga. Setelah itu udah kita tinggal dong, nggak ada, karena kan lampu kan masih nyala tuh, tapi yang dinyalain yang di lantai 2 doang. Oke. Tapi si satwa udah kita ikat. Aman ya? Aman. Dia kalau mau turun juga, kan kita ngikatnya kan jauh bang. Dari pandangan dia di pojok mall lah, tapi di dalam. Nah setelah itu kok udah jam 12 nggak ada tanda-tanda dia mau keluar ini, si anak cleaning service 2 orang ini. Saya juga mau security sempet, ini orang tuh mana ya pak? Tahu, nanggung deh ntar aja ya sekalian patroli katanya. Ya udah deh saya bilang gitu. Nunggulah kita seperti biasa di depan lobi gitu kan, ngobrol-ngobrol. Jam 12 saya naik dulu. Saya lihat dia kok pintunya ditutup. Saya udah sampai di depan toilet yang mau dibersihin nih bang. Lampu sih nyala, memang lampu nyala. Cuma di dalam tuh itu pintunya ditutup sama dia. Saya ketok-ketok, bang, oi, udah buka aja pintunya gue, pawang, saya bilang gitu kan. Udah keluar deh. Lah udah bersihin belum? Lah belum bang, baru setengah jalan gak selesai. Lah kenapa gak diterusin? Saya bilang. Ya udah bang, ntar aja bang ceritanya di bawah katanya. Udah kan saya turun, baru dia cerita. Lu udah selesai bersihin? Udah sih bang, kayak kloset, bersihin wastafel sih gue udah. Cuma tadinya tuh mau finishing sedikit. Coba begitu gue mau ngeluarin alat, tiba-tiba gue ngeliat ada sosok ngerangkak. Maksud lu gimana sih? Saya bilang gitu kan. Ya ngerangkak sih, cuma tua dia, orang tua, karena kan lampunya juga nggak terlalu terang. Gue ngeliat sosok itu bang tadi ngerangkak, tua, botak, kata dia gitu. Oke. Lu doang yang ngeliat kata saya. Lah enggak, berdua juga, makanya gue nggak berani keluar, gue tutup aja, kata dia pintunya. Makanya dia ngunci di dalam. Makanya dia kunci, pantesan gue pikir kok lu lama banget nggak ada pergerakan, pikiran saya. Biasanya kan lu paling lama 1 sampai 1,5 jam lah, ini kan lu hampir 1,5 jam juga belum keluar, nggak ada tanda-tanda, saya bilang gitu. Tapi udah selesai, sebetulnya dikit lagi sih bang, tapi udahlah nggak usah gue selesain, kata dia gitu kan. Ya udah kalau nggak mau itu gue temenin, kata saya gitu. Nggak usah dah bang, biarin lah nanti gue selesain aja lah, entah besok atau kapan, kata dia. Udah cuma sosok itu aja sih bang. Tempat nengok juga, tapi gue tutup pintu aja deh bang, berdua-duaan, kata dia gitu. Wah gokil juga tuh, saya bilang gitu. Udah tuh aman lah gitu, itu sih karena nggak ada kejadian apa-apa, akhirnya udah aman. Nah, selang itu nggak ada kejadian apa-apa bang, masih aman-aman aja ya. Kalau cuma suara-suara gitu sih sering bang ya. Sering ya? Iya, kalau kayak contohnya di toilet deh, kalau di yang seperti tadi awal saya bilang kan di kita kan letaknya di ke samping belakang mall ya, di samping. Kita kalau keluar tuh pasti ngelewatin itu dulu bang, baru basement kan. Nah, sebelum deket di genset ini ada toilet umum. Artinya buat kayak ya supir atau apalah mau ke toilet. Itu kalau kejadian-kejadian aneh sih sering. Kayak dia bergerak sendiri tuh pintu.
Terus saya lihat kok nggak ada. Saya pikir angin juga kan nggak mungkin sekencang itu bang hajar pintu toilet. Saya lihat udah nggak ada. Kadang-kadang ada. Kalau air mungkin bisa kejadian human error lah atau kenyala sendiri. Cuman tadi kan nggak ada. Kayak suara-suara di kandang itu udah biasa bang. Kayak suara ngetok-ngetok. Terus di rolling door. Kayak gitu. Sering kayak gitu? Sering bang, cuma pertanyaan saya adalah tadi kan kita sebelum melepas kan udah clear area sama security, berarti ada yang nginep. Pikiran saya. Oke. Gitu kan bang ya. Halo ada orang, paling kan saya begitu doang bisanya bang. Aduh ada orang, nggak ada. Saya kontak lah security kan. Pak bisa naik ke sini dulu loh. Nggak, kenapa sih? Nggak, naik aja ke sini dulu gitu. Nggak, tadi di sini saya bilang ada yang ngetok-ngetok. Saya bilang takutnya ada orang di dalam pak. Ternyata nggak ada bang. Terus kayak kejadian lainnya itu kayak ngetok-ngetok di mall kan ada pembatasnya tuh bang ya. Kaca terus kayak ada besi gitu bang. Buat orang gini. Iya. Nah itu sering banget suara ngetok-ngetok gitu. Oh. Dan kita sendiri loh bang. Pawang tuh bener-bener single fighter. Yang kita tahu notabene mall tuh ya enak lah. Ya siang, pagi. Tapi kalau malam. Gelapnya minta ampun itu. Udah gerah. AC nggak nyala, lampu yang nggak dinyalain semua bang. Gelap itu. Itu saya nangkep sendiri bang. Emang shift 3 sendiri. Segede itu mall. Segede itu bang. Kadang-kadang ya namanya temen, awas lo ntar cilukba. Cilukba tuh ya ketemu begituan gitu loh bang. Namanya dari HT kan temen kan suka iseng satpam gitu kan. Udah, nah selang berapa, saya 6 sampai 7 bulan diinfoin sama shift pagi. Besok mau ada satwa baru, jenisnya Doberman katanya. Oh ya udah, kita udah tahu nih, udah dikasih tahu. Nah besoknya itu datanglah nih bang dari Doberman, masih coklat warnanya, belum mungkin keturunannya juga ya. Tinggi, kalau dibilang postur ya paling tinggi dia. Kalau pada saat berdiri itu bisa sesaya bang. Tinggi banget. Tinggi banget bang, dan dia juga paling bongsor. Umurnya pada saat datang itu masih 7 bulan. Dalam hati saya, wah nih ganteng juga nih, saya bilang gitu. Masih bersih bang, ininya juga masih apa sih, agak-agak merah-merah ranum gitu, giginya juga masih bersih. Saya lihat kukunya juga masih terawat, istilahnya masih ABG nih. Itu masih liar bang, masih liar, nggak boleh dilepas, udah ke sono kemari, ngabrit sono kemari. Akhirnya udah dia masih belum kita lepas nih, belum berani kita lepas karena kan belum terlalu apa ya. Belum terlatih ya? Iya masih, udah sih, tapi kalau cuma kode-kode jabatan tangan sih dia udah bisa. Tapi kalau untuk ini belum terlalu lah. Paling kalau gantian aja kita ngelatih dia. Paling kalau shift siang saya lepas dia. Normal nggak ada kejadian apa-apa sampai mau minggu ketiga kalau nggak salah waktu itu bang. Saya shift 3 nih bang. Kejadiannya waktu itu udah dilepas. Kayak biasa di luar 2, ini 1, sama disisain 1 karena kan satwa udah nambah nih jadi 7. Akhirnya ya udah ini nggak usah kita mainin deh gitu. Tapi kan ini kan sebisa-bisa kita aja nih bang, sesama divisi pawang, karena kayaknya dia kurang fit. Oh ya udah 1 istirahatin deh. Terus lu naikin yang mana? Si itu gue lepas bang, yang mana? Si Blue. Waduh, emang udah ya coba aja lah. Tapi dia gue mainin 3 lantai bang, kata dia gitu. Waduh, gue bilang, lu taruh di mana? Ya paling atas. Waduh, saya udah kebayang nih bang, pasti rumit nih. Anjing baru, liarnya kayak apaan tahu bang. Udah kebayang. Udah aman kan lepas. Tapi udah dilepas belum? Belum bang. Ya udah ntar gue yang lepas. Nah, belum dilepas semua nih bang. Dari yang lobby 1, 2, 3 belum lepas. Akhirnya saya yang lepas. Begitu mau patroli pertama, bang kita mau patroli nih, kata security. Oh yaudah pak, saya masuk dulu ya. Iya. Itu saya masuk. Begitu sampai di lantai 3, 4, 5 kan belum, nggak terlalu nih bang, tenannya nggak sebanyak di lantai bawah sebelumnya. Artinya lampunya sengaja dimatiin gitu lantai 5. Tapi satwa bisa naik turun. Udah saya ikat bang, itu juga nangkepnya setengah mati saya. Masih liar, dipanggil sih nyamperin, tapi bukan diem, malah ngelewatin saya. Kalau istilah ya orang mah ngajakin bercanda gitu loh bang. Wah ngajakin bercanda nih. Ini si pawang juga udah belum saya bilang. Masih main, akhirnya dapat bang. Dapat, udah saya lantainya udah saya pegang, ini udah saya ikat. Dapatnya itu di lantai 4 saya. Di lantai 4, nah begitu mau turun ke lantai 3, dia lepas lari nih bang dari ikatan saya.
Tapi rantainya masih nyangkut di sini. Karena kan dia lepas, langsung lari, tenaganya kenceng banget itu. Saya juga sampai ketarik kan. Waduh, lepas saya bilang gitu kan. Saya udah tuh bang, karena kan begitu dia naik ke lantai itu kedengeran. Karena kan rantainya kan ngelamper, gelantung begini, jadi kedengeran lah di lantai, kena lantai gitu kan. Oh dia lagi di sini berarti. Masih tetap saya udah. Itu belum dapat bang, sampai di menit ke-20 itu sempet amprokan sama saya itu di lantai 3. Akhirnya karena ininya besi rantainya saya injek, malah saya ketarik. Jadi kayak kepleset gitu loh bang. Waduh kepleset udah, dia masih belum jinak. Akhirnya saya diem kan di dekat toilet di lantai 3. Nah di situ begitu saya udah capek juga sih saya bang, udah lelah juga nih, dia udah nggak bisa diem. Si Blue ini udah nggak bisa diem. Akhirnya pada saat itu tiba-tiba saya nengok ke toilet, itu juga lampunya nggak nyala yang toilet, nggak dinyalain lampu toilet sama engineering. Nah itulah saya pertama kali ketemu sama sosok perempuan jalan, tapi anggaplah ini pintu toilet ya bang. Dia kesini tapi ngelongok sedikit, cuma setengah badan. Awalnya utuh, tapi setengah badan kayak ngintip. Akhirnya kan udah saya lari deh bang. Saya udah nggak mikir macam-macam. Saya masih mentingin si Blue ini yang masih liar. Dia juga masih gong-gongnya udah nggak ketulungan gitu bang. Saya juga sempat, aduh gimana? Saya sempat insecure juga nih, waduh gimana ya, nggak selesai nih. Karena kan si security ini sempat bawel juga. Bang, ayo bang, udah setengah jam ini, kata dia. Kapan patrolinya? Udah mau 1:30, kata dia gitu. Bentar pak ya, ini ada problem dikit, saya bilang gitu kan. Gue lihat lu di CCTV larian mulu, kata dia gitu. Karena kan CCTV hanya yang sebagian doang. Begitu saya nyampe masih belum dapat tuh bang. Akhirnya tadi kan saya ngeliatnya di koridor sebelah sini bang. Nah pas kebetulan saya lari ke sini, nah saya ngeliat si Blue tuh bang di lantai 4. Saya teriakin, Blue! Dia turun dari eskalator, karena kan jerujinya udah kebuka nih bang, penjagaan yang di eskalator. Dia lari bang, kenceng banget dari eskalator itu. Nah 5-6 tangga sebelum tangga bawah, dia udah loncat. Tadinya mau saya peluk. Loh kok malah makin kenceng pikiran saya, loncatnya malah larinya semakin kenceng gitu bang ya. Nah di tangga ke-5 atau 6 itu dia udah loncat duluan. Kalau saya menghindar, ini satwa pasti celaka. Karena kan langsung rolling door tenan bang. Oh iya. Iya jaraknya tuh itu ke sini saya lah. Dari abang ke sana lagi ke saya. Otomatis dia pasti nabrak ini. Daripada dia yang celaka, udah tetap saya pasang badan. Niat saya tuh mau meluk dia bang. Malah saya dikendorong, dia jatuh. Nah tangan saya ini masih ada lukanya bang. Mana? Ini bang, dikecil. Oh iya itu. Itu kenapa? Nah itu kan rolling door itu ada 2 ya. Satu rolling door yang lurus, yang luarnya tuh yang model ek jari-jari gini bang. Iya. Nah gitu. Nah saya kan kedorong sama dia tuh. Nah tangan saya kena rolling door yang pertama tadi. Nah udah berdarah nih bang. Udah berdarah, dia masih lari, masih belum jinak lah. Tetap lari ke lantai 3, balik lagi ke lantai 4, begitu aja. Padahal diem sebentar doang. Ntar dia begitu lagi. Udah kan saya ambil selampai kan, saya ikat. Ini darah udah mulai ini nih bang. Udah mulai ngucur lah, banyak juga. Wah banyak juga nih saya bilang darah. Udah saya diem lah, habis itu saya diem. Saya sengaja, saya udah kecapean bang. Artinya bukan saya nyerah buat nangkap dia, bukan. Wah mungkin gara-gara ada yang itu kali, saya bilang itu sosok itu kali, saya bilang. Akhirnya saya duduk di koridor sebelah sini. Di sana juga lampunya masih temaram, masih remang-remang. Karena kan yang si penampakan tadi adanya di sebelah sana. Nah, begitu saya diem ngaso gitu sambil berdiri di sini. Nah, dia datang lagi tuh bang, sosok yang perempuan tadi. Datang lagi. Langsung saya, wah ciluk bah dalam hati saya gitu kan. Saya langsung buang muka bang. Langsung dia datang dari mana? Dari ruang koridor tadi dia ngintip juga bang. Cuma kan tadi kan posisi saya di sana. Iya. Sekarang saya jadi kesini karena mau nangkap di Blue. Si Blue ini kan eskalator di sini turunnya. Itu tinggi bang. Kayak setinggi ondel-ondel lah kalau abang tahu lah. Iya. Setinggi ondel-ondel. Saya sempat bilang dalam hati saya, tolong jangan ganggu saya. Saya lagi kerja, saya cari makan buat keluarga. Kalau memang kamu mau bantu saya, tolong jinakkan satwa saya.
Saya cuma ngomong dalam begitu aja sih dalam hati. Saya pikir udah selesai sampai situ bang. Belum, dia malah berulah nih bang. Saya udah nggak bisa kemana-mana bang. Ya apa sih, berat itulah kaki saya bang. Akhirnya saya cuma diem, ntar saya buang muka, saya ngeliat, saya buang muka lagi. Tiba-tiba itu dia punya leher ke belakang gitu bang. Ini kayak kepala nih bang. Begini. Ah, yang bikin saya kaget, saya jadi malah jadi semakin apa ya, ngeliatin dia. Bukannya saya buang muka, saya jadi kayak apa sih, kehipnotis untuk lihat view saya langsung ke dia gitu. Waduh. Nah dia ngedangak begitu, tiba-tiba rahang bawahnya tuh ke bawah. Sampai pun Allahu Akbar dalam hati saya. Saya udah nggak tahu berbuat apa lagi dan kayak orang teriak gitu sih. Tapi nggak teriak kayak enggak. Cuma ngangkat, tiba-tiba kayak ada cairan apa sih, merah-merah gitu, campur kuning gitu lah. Oh nggak tahu ya cairan? Saya nggak tahu apa bang. Udah saya ngeblank-ngeblanknya dan saya lari. Itu saya kayak ada nosnya bang. Sampai tangga eskalator tuh bukan satu tangga lagi saya naikin, sampai 2 atau 3 tangga saya naikin bang. Karena saking takutnya saya. Ini si satwa yang si Blue ini masih bulak-balik aja bang. Dan gak berani ke lantai 3 itu. Terakhir dari nabrak saya. Gak berani. Saya gak mikirin itu si sosok itu kemana. Saya gak pikirin lah. Akhirnya saya berhenti bang di lantai 4. Saya masih udah frustasi tuh bang. Gak bisa nangkep dia nih. Setengah jam lebih lah. Saya lihat setelah 5 menit saya diam di situ. Oh udah gak ada suara nih. Suara apa sih? Rantai tadi loh bang. Karena kan masih gantung ya. Oh udah gak ada suara nih. Saya kontak security. Pak monitor. Masuk bang katanya. Bisa minta tolong gak sama ME nyalain lampu lantai 5 di bagian ini? Saya bilang gitu kan. Oh boleh. Nyalah lah bang. Dia di lantai 5 itu kan gak serame di lantai bawah bang ya. Ada satu area yang memang masih luas. Untuk counter yang kayak etalase itu, tapi belum diisi semuanya bang, masih kosong. Saya lihat Blue dia nggak ada pergerakan apa-apa sih di situ, masih diem aja. Nah saya ketemunya dia di area yang kosong itu deket tiang tengah gitu bang. Jadi di area itu kayak ada tiang besi besar lah, dia lagi duduk di situ bang, dari posisi siaga lah begini gitu kan. Terus saya samperin, nah itu dia di situ dalam hati saya. Dia nggak bergerak tuh bang dari situ, nggak, tetap diem posisi begitu. Akhirnya saya bilang, bandel sih lu, lari-larian mulu. Saya bercandain gitu kan, ngobrol ke si dia. Langkah saya pertama tuh saya buka ikatannya bang, biar dia napasnya bisa, kan berat juga rantainya bang. Saya buka rantainya, saya pegang, saya peluk dia bang. Ini lidahnya tuh udah keluar banget bang, ludahnya udah kemana-mana. Kecapean dia bang, bayangin aja 30 menit lebih dia lari-larian. Saya peluk dia, kasih ini dia punya di ujung matanya ini kayak ada air ngalir gitu. Mungkin saking lelahnya dia itu sampai ke sini air itu bang. Saya peluk dia, akhirnya saya usap-usap sekitar 5 menit lah. Saya tenangin diri sambil duduk saya juga bang. Saya usap-usap sambil saya peluk gitu kan. Saya ngomong sama dia, Blue, the show must go on. Saya bilang, kita harus tetap kerja. Kita punya tanggung jawab bareng-bareng. Kalau memang ada apa-apa lagi, kita hadapin bareng-bareng. Akhirnya saya jabat tangan sama dia. Oke, deal. Saya ikat bang. Udah saya nggak ikat satu lagi bang, saya ikat 2. Saya ikat 2 simpul. Saya rasa dia udah aman gitu kan. Baru ini tangan udah masih berdarah nih bang. Selampai saya udah penuh darah nih. Saya pikir nggak sebanyak itu darahnya, cuma netes-netes doang lah. Ternyata saya, waduh, udah merah. Udah sakit bang, kelipet juga udah sakit. Karena emang biasa saya tangan kanan, tangan kiri kan nggak mungkin gini bang. Karena memang tenaga saya di kanan. Udah saya turun sambil saya mikir nih, saya lepas apa enggak ya, gitu kan. Karena kan memang harus diikat bang. Akhirnya saya inisiatif sambil mikir jalan dari 5 ke 4 itu, akhirnya saya taruh di lantai 4. Saya taruh di lantai 4 dan saya inisiatif enggak saya lepas. Pada saat itu, saya nggak mau ngambil resiko nanti di jam 3-nya bang. Takutnya begitu lagi kejadiannya kan. Iya. Bener dong. Wah setelah itu aman nih. Security melihat Pak udah nggak usah dipatroli aja lantai 3 sama 4 sama 5. Udah aman, udah saya yang patroli. Saya bilang gitu kan. Oh bener nih, ya udah bener. Tapi nanti dulu deh gue nenangin sahur. Nah pada saat itu posisi saya di tengah lantai 4 nih bang. Di antara tengah tadi saya ketemu Cu kan di lantai bawah. Nah begitu saya di bawah itu, saya ngelihat ada satu sosok lagi bang.
di lantai 3 kan kelihatan nih dari 4 ke 3 cuma di situ doang bang ya. Nah ya ternyata itu yang saya inget-inget lagi yang ngerangkak di cleaning service tadi. Oke. Aduh kata saya ada kelihatan lagi. Nah ini sih udah nggak bisa diem lagi nih. Si Blue udah nggak bisa diem. Akhirnya saya pinggirin lagi bang. Saya keluarin, saya ikatannya saya lepas lagi. Oh dia tahu ada sosok itu ya? Iya saya juga ngeliat sebetulnya. Saya juga ngeliat juga. Aduh ada yang jalan begitu. Ini yang ngerangkak langsung pikiran saya. Langsung keinget ke yang cleaning service itu bang. Akhirnya saya umpetin dia kan. Saya tenangin dulu. Begitu serasa aman, udah nggak ada lagi. Baru saya taruh lagi di tengah tadi. Dan saya punya inisiatif. Udahlah saya nggak usah, saya lepas. Baru saya ke bawah. Lama amat sih kata security. Enggak nih, agak sulit nih nangkapnya. Saya bilang, ngajak bercanda kali. Saya bilang gitu kan. Oh ya udah dah, patroli normal tuh bang. Nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa lah setelah itu. Tempat saya udah ngos-ngosan jam 2 saya izin masuk bang. Saya cari botol mineral water, saya isi air, saya kasih minum dia. Habis, langsung saya iniin. Udah aman setelah itu bang. DJ juga udah lemes banget. Saya inisiatif nggak usah saya lepas lah. Sampai jam 3 nggak saya lepas, sampai patroli terakhir jam 5 udah tinggal saya masukin kandang. Dan kebiasaan kita kalau ada kejadian gitu, kita nggak mau cerita ke divisi lain. Ya paling kita ceritanya sesama tim pawang aja. Sama pawang ya? Ya paling kita, kan pawang ada 4 orang waktu itu bang, pada saat saya di situ. Udah kejadian itu nggak ada apa-apa sih bang. Ya tetap aja kalau kayak suara-suara yang aneh-aneh masih banyak. Kayak gitu namanya juga di mall ya. Dan mallnya juga kan sebelum masuk ke mall itu kan lewatin beberapa ruko gitu bang. Mallnya tuh nggak seperti kita bayangin bang. Emang sampah ya kadang-kadang sampah jatuh berantakan. Kan satu kan kemana-mana bang. Itu tempat sampah di mana, ini di mana. Ya itu tugas kita yang shift 3 di jam 5:30 pagi itulah untuk ngebersihin itu. Kayak kotorannya. Kita juga bang yang ngambil bang. Dan dia juga di situ-situ aja. Oke. Dan saya itu udah aman tuh bang. Nah posisi saya juga masih sakit. Saya juga udah berobat tapi nggak kunjung sembuh juga ya. Malah semakin luka borok gitu bang. Nggak ada kejadian apa-apa setelah itu. Nah terakhir itu sebelum saya resign pas shift 3 itu sekitar jam 2 kurang lebih jam 2 malam. Jam 2 malam itu setelah patroli saya kan duduk biasa ngobrol lah sama security umumnya gitu. Nah tiba-tiba ada asap dari luar mall. Ada asap gitu. Kita juga ngelihat, saya juga ngelihat. Itu ada asap apa ya saya bilang. Saya ngomong sama security. Pak itu kayak ada asap ya Pak ya? Oh iya kayaknya coba lu lihat. Saya lihat bang. Saya lihat keliling-keliling mall gitu kan. Nah kan mall kita kan di bawah. Mall nih posisinya nih di lobi. Mall kan di atas gitu ya. Saya keluar gitu. Saya longok ke atas. Nah ada sosok yang kayak tinggi ondel-ondel itu. Si cewek itu ya? Iya. Saya lupa di lantai berapa gitu. Karena kan dari luar kan susah ngeliat ya lantai berapanya bang. Karena kan gelap. Cuma kayak ada bayangan tapi nggak terlalu nggak terlalu jelas. Nah dia kayak nunjuk ke arah gitu loh. Kayak nunjuk ke arah gitu, cuma nggak ada tangannya, cuma nunjuk dia? Iya, coba gitu doang, jadi nggak ada tangannya. Ini kan jubah, kayak jubah panjang gitu. Tingginya sih masih tinggi. Saya lihat ternyata api udah ada di situ. Akhirnya kan damkar datang setelah 2 jam, alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa sih bang. Oh ada kebakaran memang ya? Tapi emang bener kebakaran, saya sendiri yang alami di shift saya itu. Ya selama kita cari alat bantuan seadanya lah atau air di ember karena pertolongan pertama ya. Akhirnya didobrak lah, selang setengah jam baru tim damkar mah. Ya untungnya malam juga kan itu dia? Iya di malam itu juga sih bang. Nggak ada, wah udah aman dah. Yang penting nggak ada kejadian korban jiwa yang penting sih bang. Akhirnya kan kita juga nggak berani ninggalin dari keadaan rame gitu, kita nggak berani ninggalin mall, emang tugas kita begitu. Sempat ada cerita lucu juga sih bang. Waktu itu saya masuk shift 3, tapi belum tugas. Jam 9:30 saya sampai. Satwa udah di atas nih posisinya, tapi belum dilepas karena saya juga belum ganti uniform kan, karena benar baru sampai.
Tiba-tiba saya dikontak dari HT, pawang monitor, ya masuk Pak, saya bilang gitu kan. Ini satwa lepas nih, lepas, saya bilang gitu. Oh ya udah sebentar, saya lari itu. Rupanya yang di lobi itu lepas Bang. Kok bisa lepas? Dalam hati saya, Pak bukain dulu pintunya. Rupanya ada anak ME mau bersihin AC. Karena dia emang udah aman sih sebetulnya Bang, karena kan satwa udah belum dilepas. Sama teman saya udah masuk ke mall tapi belum dilepas. Masih diikat? Masih diikat aman. Loh kok bisa dilepas? Akhirnya intinya begitu saya sampai, si ME ini udah loncat ke counter. Jadi kan di lobi itu ada counter yang meja kaca gini Bang ya. Dia udah loncat, padahal pintunya kan kayak pintu koboi gitu. Kecil lah tapi begini gitu. Loh kok udah di dalam, saya bilang. Nah kebetulan ada satu security yang berani nih, tapi nggak terlalu, maksudnya beraninya emang karena dia memang udah biasa. Saya minta tolong Pak, ini si satwa ini udah saya tenangin dulu nih Bang. Saya pukul pundaknya, saya tenangin dulu, akhirnya dia duduk, kan ada kode-kodenya tuh Bang. Kalau di satwa, pundak duduk. Jadi duduk tapi posisi siaga. Dia nggak ada henti-hentinya tuh ngelihat ke orang itu, teman saya yang anak ME itu. Tinggal ya istilahnya tinggal inilah. Nggak terekam doang. Iya tinggal sacet lah kasarnya gitu kan. Mungkin karena dia ngerasa nggak sampai kali ya karena tinggi, akhirnya dia tetap ngegerem aja di situ. Udah saya tenangin, loh kok rantainya nggak ada, saya bilang gitu. Minta tolong. Di situ tuh Pak, rantainya saya taruh di pojok, diambil lah. Saya ikat, saya taruh lagi di tempat yang tadi. Akhirnya keluar aman, keluar lobi. Nah si ini sempat marah-marah juga sama saya. Lu gimana sih? Satwa lepas bisa nggak tahu? Bang, sorry ini bukan SIP gue bilang. Gue SIP 3. Lu lihat dong, gue belum pakai uniform loh. Gue masih pakai baju bebas. Lu tuh yang lepas siapa? Lah itu SIP 2. Ternyata dia datang naik sepeda. Bro, lu dari mana? Saya bilang, gue bisa nasi goreng, lapar banget. Lah itu lepas, Bang. Lepas, kaget juga dia Bang. Akhirnya saya itu udah aman. Udahlah aman lah, intinya si ME udah kembali kerja lagi, ngebersihin AC, udah keluar. Begitu malam udah selesai dari kasus itu kan, saya perhatiin, saya pelajarin kok. Itu waktu itu jenisnya Doberman Bang. Doberman tapi betina. Oke. Nah Doberman tapi betina, ini emang dia pinter banget, terkenal pinternya nih yang si satu ini. Saya perhatiin dari luar lobi kan kaca lampu gelap. Saya perhatiin kok dia bisa ngelepas si rantai besi itu, panjangnya sih 2 meter. Saya sengaja diikat satu simpul biar dia ada pernapasan lah di lehernya dia kan. Saya perhatiin baik-baik. Jadi dia tuh ngelepasnya pinter Bang. Jadi rantai gantung gini ya. Jadi dia ngelilit kepalanya tuh digini-giniin. Jadi dia seolah-olah lama-lama turun. Saya juga, waduh, saya bilang pinter juga. Oh begitu, dalam hati begitu loh. Akhirnya saya masuk, udah keluar. Tahu-tahu udah di depan kaca, tapi di dalam. Waduh, pinter juga nih. Udah saya pukul sedikit. Pukulnya kan bukan berarti pukul kekerasan gitu. Kita nggak boleh Bang. Kalau kekerasan gitu, akhirnya kayak kita pukul bercanda lah. Tepok ya? Ya pinter juga loh. Akhirnya dari situ saya ikat 2 simpul, baru dia nggak bisa. Akhirnya tetap saya info ke temen nih, kayak yang ini nggak bisa nih ke 1 simpul nih. Emang kenapa? Wah tadi malam lepas dia, bagus nggak gigit. Hampir anak ME jadi korban tuh. Kalau nggak itu Bang, resikonya saya SP atau saya dikeluarkan. Kecuali memang maling, lain cerita gitu ya Bang ya. Ini kan hitungannya karyawan. Iya. Apalagi kita teledor. Kok udah ditinggal itu. Akhirnya kita, ya udah kalau jenis ini emang harus. Nah dia tuh selalu taruhnya di lobi Bang. Karena dari jenis Doberman yang si betina ini emang dia agresif juga. Jadi sebelum dia ke lantai 1, 2 dan seterusnya harus ngadepin dia dulu. Artinya hampir nggak ada celah orang untuk masuk yang nggak ada satuannya, nggak bisa. Semuanya udah diisi semua. Tapi emang adanya di dalam sampai ke atas, yang di luar ada pintu yang tadi saya bilang. Oh jadi begitu, ya udah mulai besok dia mainin ini aja deh. Mainin 2 simpul. Sempat ngebayang juga sih, ketawa juga, kalau digigit mati gua, dia bilang gitu kan. Untung aman Bang. Nggak ada maksudnya nggak sampai melukai temen lah, melukai orang lah gitu kan. Udah selesai. Gitu Bang. Sampai situ udah alhamdulillah. Habis itu resign betul? Nah setelah itu saya resign Bang, karena kan luka saya juga udah nggak maksimal ya. Jadi saya untuk tenaga untuk megang udah nggak bisa, karena kan ini untuk ngelipet Bang.
Untuk nahan ya. Iya, untuk nahan. Dan dia tuh kalau habis keluar itu udah pasti kesana sini. Kita kan ngebuka langsung masuk langsung ikat. Ini berat banget loh ya. Berat banget sih bang. Ini bukan anjing-anjing yang yang kecil, bukan anjing yang friendly, bukan anjing penjaga. Itu tenaganya gede banget loh, bener. Iya bang, itu wah gede banget. Saya Jadi, juga sampai ke bawah sih. Emang tenaga tuh perlu banget Perlu ya. banget bang. Sedangkan kalau luka ya gimana Ya, gitu. luka juga Buat gimana. kerja jadi susah. Karena juga ada beberapa kejadian sebelumnya itu ribut gitu kan, satwa satu sama satwa yang lain. Nah teman saya pernah tuh bang kejadian. Berantem. Pernah berantem. Jadi Si satuannya berantem. satwa sama berantem, jadi yang intinya berantem lah. Entah kelepas atau gimana, saya juga nggak terlalu paham. Waktu itu dia cerita, waktu itu saya belum di situ. Yang berantemnya apa sama apa? Biasanya beda spesies. Beda spesies. Dan dia tuh kalau udah berantem seumur hidup katanya berantem. Yang saya tahu sih begitu. Yang berantem Doberman sama apa? Doberman sama Pitbull waktu itu. Berantem tuh. Berantem. Pitbull kan kecil padahal ya. Oh tapi kan tenaganya bang. Iya sih. Pitbull. Ya ininya aja berurat dia. Yang lain kan nggak berurat, cuma langsung Berotot doang. ya. Berotot dia. Nah berantem. Nah salahnya teman saya adalah dia digigit bang. Digigit gini. Sama si Doberman ini digigit. Tapi salahnya gua, dia cerita sama saya nih. Salahnya gua tarik. Robek bang. Ada masuk sekitar 3-5 cm lah. Harusnya gua itu, kata dia, jangan ditarik. Biarin aja diemin sampai dia lepas. Nanti dia bosan sendiri, baru dia lepas sendiri. Cuma pertanyaannya adalah, kita kalau digigit semut aja langsung Refleks. refleks. Kalah sama refleks itu bang. Pada saat ini kita nggak mungkin nggak refleks bang. Pasti refleks. Dan juga darah itu nggak berhenti-berhenti pasti. Iya, diemin aja. Cuma kan siapa sih bang yang nggak refleks? Iya, pasti pendarahan juga kan. Masih pun diemin aja. Nah salahnya dia gini. Tuh, jadi luka. Itu ya, misahin anjing berantem Ya, lah. dan kita juga bang di situ nggak boleh menghukum satwa. Emang SOP kita adalah dalam keadaan apapun kita tidak boleh menghukum satwa. Palingnya dipukul biasa aja. Akhirnya sama kawan saya ini disiksa, dalam arti bukan disiksa harus dipukul gitu, enggak bang. Paling di shock terapi aja, nggak dikasih makan tuh selama 2 hari. Oh 2 hari nggak dikasih makan? Iya, 1-2 hari lah sebagai bentuk hukuman kita buat dia. Tapi kita kasih minum. Oke. Dia kuat bang. Kuat ya nggak makan 2 hari? Kuat. Paling dia kayak ngasih kode gitu aja. Lapar. Kalau dia bisa ngomong, lu majikan gue gigit juga kan gitu bang. Kayak nyesel gitu loh bang. Sementara yang lain dikasih makan, dia cuma dikasih minum aja. Barulah di hari ketiga normal lagi. Paling kita kasih bentuk hukumannya seperti itu bang. Shock terapi. Kita tidak diperbolehkan melukai satwa, memukul satwa, apalagi sampai kelihat orang. Itu nggak boleh bang. Di saya ya, di SOP di saya seperti itu. Apapun judulnya, lindungi. Nah bang, ini kita bahas untuk yang horor yang ini bang, yang sosok ceweknya nih bang. Berarti abang waktu itu lihat sosok cewek ini, itu penampilannya gimana detailnya? Pakai baju apa? Putih bang. Putih aja berarti? Putih, serba putih, mata putih, tapi rambutnya juga. Kata abang nggak serem? Karena memang nggak buruk. Yang pas terakhir itu yang nggak? Baru, karena kan nggak kelihatan bang. Oh. Karena kan tadi saya bilangnya, iya. pada saat lihat kan mukanya ke belakang gitu. Itu solid itu bang, sesolid itu nggak ngeblur nggak apa, Enggak, sosoknya tapi solid tetap, beneran kayak orang gitu. Enggak orang tetap bang. Enggak, artinya ada ngebayang, ngeblur dikit. Ada ngeblur dikit. Iya. Ya? Tapi saya tuh jelas. Jadi saya emang nggak ada daya dan upaya untuk membelokkan leher saya ke kiri dan ke kanan. Tapi terfokus ke dia aja gitu bang. Saking wah apaan tuh gitu ya. Tetap nggak jelas sih, enggak sih bang, nggak kayak kita begini gitu bang, enggak. Karena kan jarak saya dari koridor sini sama koridor sana cukup jauh bang. Oke, bener. Tapi yang saya perhatikan adalah tingginya ya hampir ya seondel-ondel gitu. Terus kalau sosok yang ngerangkak itu sih cuma botak aja sih bang. Sama seperti yang si itu bilang. Bajunya nggak kelihatan? Compang-camping. Compang-camping? Iya, compang-camping juga. Nggak ada yang jelas begitu bang. Ini aneh-aneh loh penampakannya loh. Ada yang tandu. Saya juga nggak habis pikir ya orang yang bilang taunya mall yang seenak ini, senyaman ini. Karena kan itu yang saya tahu mall itu mall tua bang. Nggak seperti mall kayak yang kita anggap mewah lah. Nggak seperti itu gitu loh. Emang mall, tapi bentuknya bangunan tua.
Sekarang tangannya nggak kenapa-napa? Enggak bang, alhamdulillah. Sekarang udah berarti tapi mungkin karena kan rantai tuh kotor bang ya. Entah bekas bulu atau bekas apa, mungkin kuman masuk. Jadi tangan saya ini. Oh jadi nggak sembuhnya lama? Lama bang, bisa waktu itu 3 bulan lebih. Saya berapa kali keluar masuk buat periksa penyakit kulit. Kalau sekarang udah nggak apa-apa ya? Alhamdulillah, cuma kalau ada bintik-bintik jadi kayak nanah, terkering, begitu aja bang. Jadi saya tuh sampai salaman aja nggak bisa, karena bang tebal, jadi tebal bang, gimana sih? Jangan bukan cuma satu ini doang, ini juga sampai sini. Tuh mungkin karena kuman juga kali ya. Kuman dari rantai itu ya? Iya bisa, meskipun saya ikat, tapi kan saya udah, karena memang kita nggak ada yang pakai sarung tangan atau pakai pelindung, nggak ada. Normal aja, uniform kerja aja, nggak pakai masker segala macam, nggak, itu begini aja. Nggak ada kejadian apa-apa lagi. Oke. Saya balik itu, saya resign lah di 2015. Saya resign karena memang udah tidak memungkinkan. Bang, ini mungkin yang terakhir nih bang, yang terakhir di pertanyaan gue nih ya, di penutup kita kali ini. Bener gak sih bang kalau anjing tuh kalau lihat yang begitu tuh selalu gonggong gitu? Bener gak? Selama saya alami gonggongannya sih beda bang. Beda gonggongannya. Agak panjang. Kalau ngelihat yang begitu agak panjang berarti? Iya, ada yang panjang. Dan kita juga tahu security. Nah, tuh. Gitu. Oh gitu? Iya, kan kedengeran bang. Kalau gonggongin manusia bukan? Beda lagi? Gonggongin maling kayak gitu? Sama. Kalau dia pasti ngejar bang. Pasti ngejar. Kalau kalau kita bilang sikat, udah habis. Ada nggak sih yang dapat tuh? Nggak ada. Selama saya di situ nggak ada. Nggak ada yang berani Nggak ada ya? kejadian ya, artinya orang luar untuk. Nggak bisa bang, orang ketat banget bang. Lobby ada, ini ada. Dan dia keliling. Si anjing ini keliling ya? Gelap-gelapan tuh keliling. Lu masuk mall, niat mau nyolong di tenan, Dan ketemu capek. begituan. Nggak seperti kita bayangin, oh capek. Enggak bang. Kita buka rolling door, dia udah lari dari jauh, mau berapa ratus meter pun dia udah nyium kita. Itu hebatnya anjing. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Nuno ya tentang kejadian horor selama dia ini menjalani profesinya sebagai pawang satwa. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like ya. Kalau nggak suka yaudah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Nuno. Bang, thank you banget. Sama-sama, thank you Bang. banget Sama-sama, udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you Bang ya. Ya, sama-sama, udah datang Bang. ke sini. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Nuno ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini yang ada daftar narasumber tuh, diklik aja, atau ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Bisa di-follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita tuh. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit. Bang Nuno juga izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan di film-film sering nggak denger yang di film-film horor zaman dulu ada bulan purnama, awan, dan kan gitu ya suaranya ya. Masih hafal gua. Masih hafal gitu kan suaranya. Ya,